نجحنا في الخمس سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر، وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله، إن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. Putra mahkota Mohammed bin Salman atau MBS adalah anggota pertama dari keluarga kerajaan Saudi untuk mengawasi perusahaan minyak negara Saudi Aramco. Perusahaan ini adalah perusahaan paling berharga di dunia dan memiliki nilai pasar antara 2 hingga 10 triliun US dollar. Namun siapa sangka pangeran satu ini ternyata seorang psikopat yang apatis. Jika penasaran, langsung saja simak ulasannya berikut ini. MBS atau Mohammed bin Salman dikenal sebagai sosok yang misterius. Padahal ia adalah kandidat terkuat menggantikan sang ayah, Salman bin Abdul Aziz Al Saud sebagai Raja Saudi. Salman bin Abdul Aziz Al Saud sendiri dinobatkan sebagai salah satu sosok paling berpengaruh versi majalah Forbes. Namun sebelum naik tahta, MBS sudah menjadi penguasa de facto kerajaan. Meski dikenal sebagai seorang yang penuh teka-teki, namun ia telah membuka era baru Arab Saudi. Melalui program-program pembaharuan yang mencengangkan, ia menjadi penegak reformasi di negaranya. MBS tampil sebagai pemimpin muda yang membongkar tradisi lama Arab Saudi dan menghilangkan citra keras nan ketat ala Wahabi. MBS juga membuka jalan modernisme di negaranya demi meninggalkan image konservatisme Arab Saudi. Jadi tak berlebihan jika memang MBS disebut sebagai pembaharu muda di negara penghasil minyak tersebut. Salah satu reformasi yang dilakukan MBS adalah adanya kelonggaran di beberapa aturan. Misal kebijakan tentang dibolehkannya penggunaan bikini bagi wisatawan perempuan di pantai. Hal ini bertujuan agar Arab Saudi menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja. Ia juga membolehkan perempuan dan laki-laki menginap sekamar tanpa perlu menunjukkan bukti surat nikah. Konser pun boleh ditonton oleh siapa saja dalam satu ruangan tanpa pembatas. Selain itu, aturan-aturan lama yang membatasi perempuan dilonggarkan olehnya. Warga perempuan di Arab Saudi diizinkan mengemudi dan keluar sendiri tanpa harus izin dari mahramnya. Seperti mengizinkan perempuan usia 18 tahun untuk ganti nama tanpa izin wali. Perempuan juga sudah bisa masuk militer dan bekerja selayaknya pria di negara lain. Aturan ini pun telah diberlakukan sejak tahun 2021 lalu. Selain aturan untuk perempuan, MBS mengagetkan dunia dengan mencabut larangan penjualan minuman keras. Larangan ini keluar sesaat setelah larangan penggunaan panggilan video online WhatsApp dan Skype diberlakukan. Namun minum minuman beralkohol hanya boleh untuk yang berusia di atas 21 tahun. Dan itu hanya bisa dilakukan di Neom, kota baru yang akan dibangun di Laut Merah dengan mengeluarkan biaya sekitar 500 miliar US dollar atau sekitar 7,2 kuadriliun rupiah. Seperti yang telah disebutkan bahwa MBS dianggap sebagai seorang psikopat, maka tentu untuk urusan pribadi ia pun memiliki sisi gelap. Memiliki satu istri tak lantas membuat MBS dicap sebagai suami idaman. Berdasarkan laporan CNN, ia dikabarkan melakukan KDRT. Ia kerap memukuli sang istri sampai pernah dirawat di rumah sakit sejak menikah dengannya. Bukan hanya itu, menurut CNBC, selain dikenal kasar, ternyata sang pangeran pun berani bermain api dengan seorang model Ukraina bernama Yana Orfiva. Bahkan MBS dilaporkan membayar perempuan tersebut sekitar 545 juta rupiah per minggu hanya untuk menemaninya. Sosok MBS juga dikenal sebagai sosok yang ambisius. Neom, kota masa depan yang dibangun di atas Laut Merah, merupakan ambisi besarnya. Melihat konsepnya, proyek ini sudah termasuk giga proyek. Berdiri di atas area 26.500 km, kota ini akan membentang lurus sekitar 170 km melalui padang pasir. Memakan waktu pengerjaan sekitar 40 tahun dan fase pertama selesai tahun 2025 mendatang. Mengusung konsep ramah lingkungan,
bebas karbon, dan ditanami miliaran pohon. Untuk sarana transportasi, MBS mendesain taksi dan kereta terbang demi memenuhi mobilitas penduduk nantinya. Suami dari Sarah binti Masyur bin Abdul Aziz Al Saud ini juga merancang bulan dan hujan buatan, serta pantainya bercahaya dalam gelap. Urusan keamanan, MBS akan mempercayakannya pada robot pembantu dengan sistem keamanan menggunakan pengenalan wajah. Untuk kepentingan ekonomi, MBS akan membangun jembatan yang menghubungkan Arab Saudi, Mesir, dan Yordania. Demi pembangunan, mengutip Time, lebih dari 98% situs sejarah dan keagamaan kerajaan telah dihancurkan sejak 1985, dan itu semakin masif di rezim MBS. Time juga melaporkan bahwa sebuah laporan setebal 61 halaman yang diterbitkan baru-baru ini di jurnal Kepresidenan Kerajaan Arab Saudi menyarankan untuk memisahkan makam Nabi dari Masjid Madinah. Pembangunan kota linear futuristik Neom juga mengorbankan air laut yang akan disuling secara besar-besaran untuk kebutuhan kota itu. Memindahkan pasir dan gunung demi pembangunannya dan menghilangkan ruang hidup warga. Warga yang telah tinggal berpuluh-puluh tahun menangisi penggusuran tempat huniannya, meratapi bisnisnya hilang dan meringis melihat tempat ibadahnya dihancurkan. Tidak hanya itu, ternyata Menteri Pertahanan termuda di dunia ini memiliki 1001 ambisi lainnya. Sebut saja Vision 2030. Untuk menjalankan hal ini, beberapa larangan yang mengkungkung perempuan pun dicabut. Ambisi lainnya adalah mendatangkan 100 juta wisatawan tiap tahunnya. Tentu saja untuk mewujudkan ambisi ini, ia menggodok sejumlah amandemen undang-undang untuk mengatur ulang identitas negara. Lagu kebangsaan dan bendera yang bernafas Islam disinyalir akan digantikan dengan budaya nasional Arab. Pembatasan wewenang polisi agama yang digantikan dengan polisi negara. Gelaran konser besar mengundang musisi Korea Selatan dan Amerika pun turut diizinkan. Gelaran acara fashion perempuan dan klub malam sudah dibuka. Gelaran Arab Fashion Week, gala premier film, dan acara penghargaan di dunia hiburan. Semua yang digelar di luar negeri digelar juga di Arab Saudi. Semua ini demi mendesain atmosfer investasi dan agar semua wisatawan bisa merasakan kenyamanan ketika berkunjung ke negaranya. Dan demi sumber ekonomi yang tidak lagi bergantung pada minyak. Sebagai negara yang menganut paham monarki, tentu saja terdapat beberapa hal yang tidak bisa dikompromi, seperti kebebasan politik, kebebasan berekspresi, dan beroposisi. Sebagai penguasa, MBS tercatat pernah melakukan penahanan terhadap puluhan tokoh kerajaan pada 2017 lalu. Dilansir BBC, tahun 2020 kembali terjadi penahanan 3 anggota senior kerajaan. Di antaranya adalah Pangeran Ahmed bin Abdul Aziz, satu-satunya saudara Raja Salman yang masih hidup, alias pamannya sendiri, dan salah satu putra terakhir yang masih hidup dari pendiri Arab Saudi. Kemudian ada mantan putra mahkota yang ia gantikan mendadak, Muhammad bin Nayef, dan sepupu kerajaan Pangeran Nawaf bin Nayef. Selain keluarga kerajaan, beberapa bawahan dan orang di luar kerajaan tak luput dari incaran sang pangeran. Sebut saja mantan mata-mata Dr. Saad Al-Jabri, mantan kepala intelijen Arab Saudi. Diketahui Al-Jabri ini sempat melarikan diri ke Kanada tahun 2017 ketika Muhammad bin Nayef digulingkan dari posisi putra mahkota. Saat pembersihan habis-habisan anggota kerajaan oleh MBS, Al-Jabri tak kembali. Hal ini membuat MBS mengerahkan 50 tentara bayaran ke Kanada. Al-Jabri dianggap mengetahui banyak perihal MBS yang bisa mengganggu posisinya, bahkan keluarganya sampai disandra. Semua itu terjadi beberapa hari setelah jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi terbunuh di konsulat Saudi di Istanbul, Turki pada Oktober 2018. Khashoggi aktif menulis kritikan terhadap rezim Saudi pasca Arab Spring, lalu dilarang menulis lagi pada tahun 2017 dan mengasingkan diri ke Amerika setelah istrinya dipaksa untuk menceraikannya. Dan tentu saja MBS diduga terlibat dalam pembunuhan jurnalis tersebut. Sebenarnya ada apa dengan sang pangeran? Apalagi ambisinya? Dan bagaimana nasib Arab Saudi di tangannya?